Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan. Renungan pagi pada tanggal 15 Februari 2026 berjudul Cahaya Baru di Tempat Kudus bagian kedua. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu pada pagi ini. Berikan kami hati yang terbuka dan roh yang rendah hati dalam mempelajari kebenaran-Mu. Ajarlah kami untuk tidak bersandar pada pengalaman semata, tetapi pada dasar firman-Mu yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi ayat renungan terdapat di dalam Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Berbunyi demikian. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Bertahun-tahun setelah peristiwa itu, Hiram Epson menulis tentang sebuah pengalaman yang ia akui dialaminya pada tanggal 23 Oktober 1844. Sehari setelah kekecewaan itu, saya mulai merasa bahwa mungkin ada cahaya dan pertolongan bagi kita dalam kesusahan kita saat ini. Saya berkata kepada beberapa saudara saya, mari kita pergi ke lumbung. Kami memasuki lumbung, menutup pintu sekeliling kami, dan tunduk di hadapan Tuhan. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh karena kami merasakan kebutuhan kami. Kami terus berdoa dengan sungguh-sungguh sampai kesaksian roh diberikan bahwa doa kami diterima, dan bahwa terang akan diberikan. Kecewaan kami dijelaskan, dan itu menjadi jelas dan memuaskan. Setelah sarapan, saya berkata kepada salah seorang saudara saya, mungkin O.R.L. Kreuzer, mari kita pergi dan melihat dan memberi semangat kepada beberapa saudara kita. Kami berangkat dan ketika melewati sebuah padang yang luas, saya terhenti di tengah-tengah padang. Surga tampak terbuka di hadapan saya, dan saya melihat dengan jelas dan terang bahwa imam besar kita bukan keluar dari bilik yang maha kudus di bait suci surgawi untuk datang ke bumi pada hari ke-10 bulan ke-7 di akhir 2300 hari. Tetapi pada hari itu, untuk pertama kalinya ia memasuki bilik kedua dari bait suci itu, dan bahwa ia memiliki pekerjaan yang harus dilakukan di bilik yang maha kudus sebelum datang ke bumi ini. Kenangan Edson secara umum dikenal baik di kalangan umat gereja Masih Advent hari ke-7. Dan beberapa orang tampaknya berpikir bahwa melalui penglihatannya, gereja memperoleh doktrinnya mengenai tempat kudus. Namun, kita perlu bertanya, apakah penglihatan atau wawasannya atau penglihatan orang lain merupakan dasar yang tepat untuk sebuah doktrin? Sekali lagi, bagaimana jika Adventisme tidak pernah memiliki laporan tentang pengalaman Edson? Apakah itu akan membuat perbedaan? Sama sekali tidak. Hiram melanjutkan dengan menyatakan bahwa Kreuzer
yang tinggal bersamanya selama sebagian waktu itu, dan Dr. F.B. Hahn mempelajari Alkitab bersamanya mengenai topik tempat kudus. Croiser melakukan studi mendalam yang biaya penerbitannya ditanggung oleh Edson dan Hahn. Inilah poin pentingnya. Paling tidak pengalaman Edson menunjukkan satu kemungkinan penafsiran tentang makna tempat kudus. Namun, hanya mempelajari Alkitab dan mempelajari Alkitab sajalah yang dapat memberikan dasar yang kuat. Kita harus membangun semua ajaran kita di atas dasar pendalaman Alkitab yang kokoh selalu. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami agar selalu menjadikan Alkitab sebagai fondasi iman kami. Jauhkan kami dari sikap mudah menerima tanpa menguji melalui firman-Mu. Tuntun kami untuk setia belajar, menyelidiki, dan hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu menuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini untuk menerima berkat-berkat-Nya. Amin.